Presensi terlebih dahulu ya. Al-Fadila, ada Ibu Syira, iya, Ibu Syira, Kalista, ada Ibu Intan, ada Ibu. Baik, pada pagi hari ini kita hadir semua ya semuanya. Iya Ibu. Oke, selanjutnya hari ini kita akan membahas mengenai menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Oke, yang pertama yaitu definisi dan pentingnya analisis kebahasaan. Mengapa kita harus memahami peranan analisis kebahasaan dalam teks cerita sejarah? Yang pertama yaitu kita akan menganalisis kebahasaan memungkinkan atau tidak bagi pembaca mendalami makna yang tersembunyi dalam teks serta memberikan wawasan yang lebih kaya terhadap narasinya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi bias. Dengan menganalisis elemen linguistik, kita dapat mengenali sudut pandang penulis yang mungkin mempengaruhi cara cerita tersebut disampaikan kepada pembacanya. Yang ketiga, kita harus menghargai gaya penulisan yang digunakan oleh penulis terhadap karangannya. Kita harus memahami teknik dan gaya penulisan penulis dapat meningkatkan pengalaman pembaca dan memberikan penghargaan lebih terhadap karya sastra. Selanjutnya, dalam menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah terdapat beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, yaitu kita harus mampu memilih kata atau diksi yang tepat dapat menciptakan suasana dan karakter. Contohnya, perjuangan dibandingkan konflik. Yang kedua yaitu tata bahasa atau gramatika. Struktur kalimat ini mempengaruhi penyampaian informasi, seperti pada kalimat aktif dengan kalimat pasif dalam menjelaskan aksi. Yang ketiga yaitu gaya bahasa atau retorika. Gaya penulisan yang unik memperkaya narasi serta melalui penggunaan metafora dan simile. Yang keempat yaitu konotasi dan denotasi. Keduanya yaitu membedakan makna harfiah dan tersirat dari kata-kata penting dalam teks sejarah tersebut. Selanjutnya yaitu pada penerapan analisis kebahasaan. Di sini Ibu menggunakan contoh pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Diksinya yang digunakan pada novel Laskar Pelangi tersebut menggunakan kata-kata sederhana yang mencerminkan kehidupan sehari-hari serta menjadikan cerita tersebut lebih relate, bahasa Gen Z sekarang relate ya teman-teman bagi pembacanya. Yang kedua itu tata bahasa yang digunakan pada novel Laskar Pelangi tersebut menggunakan kalimat pendek yang membuat narasi dinamis serta meningkatkan kecepatan dan ketertarikan pembaca. Yang ketiga yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan pada novel Laskar Pelangi tersebut menerapkan humor dan ironi untuk menggambarkan kesulitan hidup serta memberikan kedalaman pada karakter situasi. Yang keempat yaitu analisisnya. Nah, kita di sini akan menganalisis elemen kebahasaan. Ini menunjukkan bagaimana Andrea Hirata ini menyampaikan pesan tentang pendidikan dan impian meskipun dalam keterbatasan. Dan yang terakhir yaitu Ibu akan memberikan kalian tugas mengenai kata
pada minggu depan. Oke, selanjutnya di sini terdapat metode untuk menganalisis teks sejarah. Teks sejarah ini terdapat beberapa metode. Yang pertama, analisis kualitatif. Nah, analisis kualitatif ini berfokus pada interpretasi makna dan konteks serta menggali pengaruh sosial dan budaya dari teks yang dianalisis. Yang kedua yaitu analisis kuantitatif. Nah, metode ini menghitung frekuensi kata atau frasa tertentu dalam teks. Yang ketiga yaitu pemetaan semantik, menggunakan hubungan antara kata-kata dan konsep dalam teks. Dan yang terakhir yaitu visualisasi. Ini menggunakan diagram untuk memperjelas pemetaan semantik dan memperkuat pemahaman analisis kebahasaan. Baik. Selanjutnya, untuk memantik kefokusan teman-teman, Ibu akan bertanya beberapa pertanyaan yang sudah berdasarkan materi yang sudah dijelaskan tadi ya. Syira, tolong jawab pertanyaan Ibu ya. Nah, apa saja komponen utama yang terdapat pada teks cerita sejarah atau novel? Biasanya biasanya itu mencakup diksi, tata bahasa, gaya bahasa, konotasi, detonasi yang membentuk struktur dan interpretasi ceritanya. Oke, baik. Syira sudah memahaminya ya? Sudah Ibu. Oke, sudah cukup jelas. Selanjutnya, Intan. Ya Ibu. Di sini terdapat teknik dalam penulisannya. Teknik apa saja yang biasanya digunakan oleh pengarang untuk menulis teks cerita sejarah atau novel? Analisis sejarah ya Ibu. Jadi teknik analisisnya itu menggunakan pendekatan kualitatif Ibu. Pendekatan ini pemetaan semantik untuk mengeksplorasi makna di balik teks tersebut. Oke, baik, sudah cukup jelas ya Intan. Intan dan Syira sudah cukup paham mengenai kedua materi tersebut. Selanjutnya, tadi Ibu telah menjelaskan penerapan analisis kebahasaan pada novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Alfadila, tolong menjelaskan tata bahasa yang digunakan pada novel Laskar Pelangi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik Ibu, jadi tata bahasanya itu tata bahasa ya tidak? Tata bahasanya banyak menggunakan kalimat pendek yang membuat narasi dinamis. Hal tersebut juga meningkatkan kecepatan dan ketertarikan membaca Ibu. Oke, baik. Alfadila tadi sudah cukup baik dalam menyimaknya ya. Selanjutnya yaitu Kalista. Diksi yang digunakan pada novel Laskar Pelangi yang sudah disampaikan tadi, tolong menjelaskan Andrea Hirata menggunakan diksi yang bagaimana? Kita korek Ibu. Menggunakan diksi humor dan ironi untuk menggambarkan keseluruhan hidup, memberikan pengalaman pada karakter dan seterusnya. Ya baik, terima kasih Kalista, sudah cukup baik sekali dalam menjawab pertanyaan yang Ibu tanyakan. Selanjutnya, pada teks cerita sejarah ini kita harus memenuhi komponen utama yang perlu dianalisis dalam teks tersebut. Nah, Syira, tolong sebutkan apa saja komponen tersebut. Komponen itu yang pertama itu ada pilihan katanya dan diksinya. Nah biasanya itu kayak sesuai karakternya Bu. Misalnya tadi itu kan pernah perjuangan di temanya dari cerita itu tadi cerita apa tadi Laskar Pelangi ya kan. Nah itu biasanya lebih mencontohkan kepada kata-kata yang memperlihatkan tentang perjuangannya dibandingkan konfliknya. Lalu tata bahasanya strukturnya itu lebih mengalami penyampaian informasi. Jadi kalimat itu aktif versus kalimat pasif dalam menjalankan aksinya Ibu. Lalu gaya bahasanya itu biasanya menggunakan kayak majas, metafora ataupun simile. Lalu konotasi dan denotasinya itu membedakan makna
Baik, Syira sudah cukup paham mengenai komponen utama yang terdapat di teks cerita sejarah. Selanjutnya, Intan. Dalam teks cerita sejarah terdapat kita harus mengidentifikasi bias. Tolong jelaskan apa itu mengidentifikasi bias dalam teks cerita sejarah. Baik, itu penjelasan Ibu. Jadi bias itu dalam menganalisis elemen linguistik. Jadi kita itu dapat menganalisis sudut pandang penulis yang memungkinkan mempengaruhi cara cerita yang disampaikan Ibu. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya, Iman? Dan kita juga sudah dapat memahaminya dengan baik. Selanjutnya pada metode dalam menganalisis teks cerita sejarah. Kalista, tolong jelaskan apa itu pemetaan semantik. Pemetaan semantik menggambarkan hubungan antara kata-kata dan masuk dalam teks Ibu dan membantu pemahaman tentang tema dan sumber yang ada. Oke, baik, sudah cukup jelas ya, Kalista. Selanjutnya, Alfadila, tolong jelaskan mengenai visualisasi dalam metode pada saat kita menganalisis teks cerita sejarah. Baik Ibu, jadi visualisasi adalah menggunakan diagram untuk menjelaskan pemetaan semantik dan memperkuat makna analisis kebahasaan. Sudah cukup jelas ya. Dan Ibu rasa semuanya sudah cukup paham mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan yang mengenai materi kita pada pagi hari ini? Alfadila? Syira? Ibu, saya mau nanya Bu. Oh iya, baik. Sebelum saya menyimpulkan dulu atau gambaran dan teman-teman lainnya, jadi baru tadi mengenai analisis kebahasaannya. Nah, kalau analisis kebahasaan itu sebenarnya lebih ke arah maknanya kah, atau kalimat efektifnya kah, atau bagaimana? Nah, sebenarnya pada analisis kebahasaan itu lebih terarah pada makna dan konteksnya. Jadi itu agar pembacanya mengetahui makna yang akan disampaikan oleh pengarang. Seperti itu. Baik. Itu kalau sekarang, kamu tadi tanya-tanya sama aku, gimana sih kau? Cara analisisnya kan kalau Iya ya, maksudnya teknis analisisnya itu menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Misalnya, apakah bisa Bu menggunakan dua metode tersebut dalam satu penelitian? Oh bisa, Kalista. Yang pertama kita dapat menggunakan teknik kualitatif itu untuk kita berfokus pada interpretasi makna dan konteks. Selanjutnya, pada analisis kuantitatif kita dapat menghitung frekuensi kata atau frasa dalam teks tersebut. Ya, boleh, boleh Kalista. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingin bertanya? Cukup ya. Syira, kamu sampaikan kesimpulan pada materi kita pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita belajar mengenai analisis kebahasaan pada teks sejarah. Nah, pada novel sejarah, nah di sini itu kita pertama menganalisis kebahasaan kan Ibu. Nah, menganalisis kebahasaan itu kita lebih kayak gimana caranya supaya si dialog itu tuh si membaca itu sampai maknanya dari tertulis itu ke pembaca begitu. Terus komponen utamanya itu dianalisis juga dari kayak diksinya, tata bahasanya, gaya bahasanya, konotasinya, dinamikasinya dan lain sebagainya. Lalu yang teknik analisisnya itu menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi kayak kita bisa menggunakan pendekatan dari kualitatif, kuantitatif dan lain sebagainya untuk mengeksplor lebih jauh makna dari teks. Baik, terima kasih Syira. Ibu rasa yang lainnya juga sudah
sudah paham semua ya. Sudah Yang isinya. paham dan teman-teman yang lain sudah paham. Dan baik. Kurasa pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan ibu dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.